Kesempatan kali ini menggantikan Kak Indah nih Bang sebagai moderator. Karena Kak Indahnya sedang ada keperluan. Nah, sistem hari ini masih sama seperti sebelumnya ya. Masih kalau ada yang ingin bertanya bisa langsung aja tanya di kolom komentar untuk nanti. Terus untuk teman-teman juga saya harapkan untuk on cam supaya nanti kalau misalnya ada yang ingin didiskusikan bisa lebih nyaman. Langsung aja kepada Bang Hafiz, kita mulai sesi pelatihannya. Gimana Bang? Oke. Bang Hafiz. Yuk. Terima kasih Bang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman-teman semua. Jadi melanjutkan yang sesi pertama kemarin ya. Hari Senin kemarin kita sudah membahas tentang QGIS secara dasar. Nah, hari ini kita mungkin akan membahas sedikit lebih jauh tentang QGIS atau lebih ke datanya sih. Jadi kita hari ini lebih ke mengolah datanya. Ngomong-ngomong, moderator, suara saya kedengaran ya? Kedengaran Bang, kedengaran. Oke. Juga buat teman-teman yang di YouTube, halo. Jadi hari ini kita membahas tentang data yang bisa kita gunakan di QGIS. Saya coba share screen dulu. Jadi hari Senin kemarin saya agak cepat menjelaskannya karena durasinya agak pendek. Nah, untuk hari ini mungkin agak pelan menjalankan QGIS-nya, boleh sambil mengikuti. Nah, nanti bisa lebih seru lagi, soalnya bakal ada pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul pada saat kita melakukan secara langsung. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang di mana sih cara mendownload data yang resmi dan legal, gitu ya. Jadi untuk untuk data spasial pasti yang paling utama adalah datanya. Jadi selain data lapangan, pasti kita butuh data yang lebih luas atau skalanya lebih kecil. Nah, setelah itu kita akan melakukan georeference, digitasi dasar, dan terakhir geoprocessing. Nah, ini geoprocessing ada tanda bintangnya. Ini bergantung dari waktunya nanti. Jadi sebenarnya ya untuk 3 hari belajar QGIS itu secara teknis itu agak-agak kurang karena kita ada beberapa hal dasar yang perlu di QGIS. Jadi sebelum masuk ke materi inti, jadi kita harus mengenal sedikit lebih banyak tentang QGIS-nya dulu atau kita kenal alatnya dulu sebelum kita pakai. Oke, begitu. Jadi yang pertama adalah mendownload data resmi dan legal. Saya langsung aja ya di ini. Jadi yang pertama adalah dari Tanah Air Geoportal. Tanah Air Geoportal ini menyediakan data yang resmi dari Badan Informasi dan Informasi Geospasial. Nah, halamannya adalah tanahair.indonesia.go.id. Nah, kalau pengen cari aja di Google Tanah Air Geoportal. Nah, muncul seperti ini. Kemudian, di sini ada pilihan download. Dalam downloadnya ada peta AOI, Area of Interest, per wilayah. Per wilayah ini per kabupaten. Kemudian ada peta RBI terdampak bencana. Nah, ini yang untuk daerah-daerah yang terdampak bencana. DEM nasional. Ini DEM itu adalah peta raster. Jadi kemarin kita bahas raster. DEM itu Digital Elevation Model. Jadi data yang punya informasi titik, kemudian ada dalam titik itu atau X, Y, Z, X dan Y itu adalah koordinatnya, sementara Z-nya itu adalah elevasinya. Kemudian ada KSP. KSP ini adalah kebijakan satu peta. Nah, ini hanya bisa diakses oleh orang-orang penting, misalnya gubernur atau bupati. Soalnya di dalam ada data-data vital atau data-data rahasia. Nah, itu kita nggak bisa akses. Kemudian berikutnya ada peta cetak. Peta cetak ini ada RBI, rupa bumi Indonesia. Skalanya dari yang 1/10.000, kemudian ada yang 1/25.000, 1/50.000, dan 1/250.000. Kemudian ada LLN, lembar laut nasional, jadi peta-peta yang berkaitan dengan laut atau peta-peta yang di sekitar daerah-daerah laut atau kepulauan.
Kemudian ada ZEE, zona ekonomi eksklusif, serta kebencanaan. Kebencanaan ini yang sama kayak peta RBI terdampak bencana, seperti itu. Nah, kemudian itu aja sih yang bisa kita download dari sini. Nah, gimana cara mendownloadnya? Yang pertama itu di sini ada pilihan masuk atau daftar. Ada juga yang tidak terdaftar, jadi kita bisa downloadnya itu yang pertama peta AOI, tapi itu terbatas yang bisa download. Kemudian yang bisa download lagi yang gratis itu adalah RBI peta cetaknya. Yang peta cetaknya ini semuanya bisa di-download secara gratis tanpa harus registrasi. Nah, yang harus registrasi itu adalah yang 3 ini, per wilayah, RBI bencana, sama BEM nasional. Jadi kita harus punya akun dulu buat mendownloadnya. Nah, kita langsung saja contoh misalkan untuk yang ini dulu, peta RBI dulu ya. Peta RBI, Gempa Bumi Indonesia itu modelnya seperti ini. Ini yang untuk skala 10.000. Tapi untuk skala 10.000 itu tidak tersedia seluruh Indonesia, hanya area-area tertentu saja, terutama di daerah Pulau Jawa. Kemudian yang 25.000 itu hanya untuk Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Nah, ini yang kotak-kotak ini. Nah, yang kotak-kotak ini adalah filenya atau apa ya istilahnya, ubin gitu ya. Kotak-kotak ini yang bisa di-download, yang kita klik, misalkan satu yang diklik di sini, buka zoom dulu. Nah, tunggu sebentar, kemudian nanti akan diberikan link untuk mendownload ini. Nah, ini ada download peta, jadi kita bisa langsung download peta. Misalkan ini gunung apa ya yang di Jawa Tengah ini. Nah, ini kita klik, tinggal diklik kotaknya, terus dia akan muncul link untuk mendownloadnya. Yang seperti ini, yang satu. Nah, ini ada linknya. Sama juga untuk yang 50.000, 1 banding 50.000. Internetnya melambat. Oke, intinya yang peta ini sama saja ya cara mendownloadnya yang RBI tadi. Nah, kita back saja ke yang RBI yang lain atau peta yang lain. Oke, saya izin sebentar dulu ya, saya atur internetnya dulu biar sorry, tadi internetnya bermasalah. Jadi kita lanjut lagi ya. Oke, jadi yang halaman geoportal ini, kita masuk di bagian download, terus peta per wilayah, kita klik, buka.
Kemudian, nah di sini ada halaman login. Nah, disuruh login. Kalau misalkan belum punya akun, kita disuruh register dulu. Klik register yang di bawah. Per wilayah. Kemudian register yang di bawah. Nah, di sini kita disuruh isi simple aja sih. First name, middle name ini nggak usah. Last name. Kemudian username-nya sama email. Ntar alamat langsung atau ada link langsung yang diberikan di email setelah itu. Oke, nah kita login sekarang, masuk. Kemudian, nah di sini ada untuk melakukan download, klik kanan pada wilayah yang akan di-download. Ini kita close. Nah, misalkan kita pengen download di wilayah Bali misalkan. Nah, yang garis-garis ini tuh poligon-poligonnya, poligon kabupaten. Kabupaten yang, jadi kita downloadnya per kabupaten, bukan per bukan per provinsi gitu ya. Jadi per kabupaten. Klik kanan. Nah, di sini klik kanan muncul skalanya kita pilih. Nah, karena yang tadi yang di RBI itu untuk Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara itu skalanya adalah 25.000. Nah, ini kita pilih 25K. 25.000, nah tinggal jadi akan otomatis mendownload. Oke, nah sini saya nggak akan download lagi ya, nanti internetnya bakal ini terganggu. Jadi caranya simple aja ya. Caranya klik kanan di kabupatennya atau di poligon itu, kemudian di bagian skala, di kolom skala ini pilih yang skalanya gitu ya. Misalkan ini 25.000. Nah, untuk daerah lain, misalnya di Kalimantan misalnya. Di Kalimantan, nah ini klik kanan, skalanya itu 50.000. Jadi yang 25.000 itu hanya di daerah Jawa dan Bali, Nusa Tenggara, sementara yang 50.000 itu di luar wilayah itu. Kemudian yang terakhir itu kita download yang area of interest. Ini kita buka. Nah, ini berdasarkan tuh kotak-kotak. Nah, kita bisa pilih akan kita download. Tapi satu-satu. Jadi data yang kita download itu misalkan hanya sungainya aja, atau konturnya aja, atau batas wilayahnya aja. Jadi dia tidak sekaligus kalau yang tadi yang per wilayah, dia semua satu kali download, dia semuanya sudah include di dalamnya. Kalau yang ini, nah di sini kita pilih misalkan download batimetri. Ini LPI, di belakangnya ada LPI ya. LPI itu artinya yang lembar peta laut, yang laut itu. Jadi yang LPI itu laut, kalau RBI itu adalah rupa bumi yang daratnya. Misalkan jangan RBI, kita nggak perlu yang lautnya, kita perlu yang di darat. Ini RBI skala 250, 50, 25. Misalkan yang 25. Nah, kita pilih yang batas wilayah hidrografi. Nah, misalkan hidrografi, klik. Nah, di sini ada pilihan untuk hidrografi. Yang default itu adalah sungai LN. LN itu yang di belakangnya ini adalah line. Jadi poli line gitu ya. Ini sungai, ini otomatis yang defaultnya. Kemudian misalkan garis pantai LN, ini kita klik misalnya. Atau misalkan sungai yang poligon. Nah, ini poligon itu atau AR, di sini ada tulisannya area. Gitu. Nah, mendownloadnya, ini kita klik. Mendownloadnya kita pilih berdasarkan area, misalkan segitiga, kotak, lingkaran, lain-lainnya. Nah, kita pilih yang poligon bebas. Misalkan Bali, Bali kita zoom aja biar nggak terlalu gede. Nah, ininya bisa dihilangkan. Caranya galeri peta dasar mana ya, agenda, ini daftar layar kita klik, kemudian kita nonaktifkan indeks RBI, indeks LPI, dan indeks RBI. Nah, ini jadi di daftar layar ini kita hilangkan centangnya. Nah, sudah seperti ini. Misalkan dari sini kita buat poligon. Jadi ditahan kursornya ya, di drag seperti ini. Nah, poligonnya udah jadi. Kemudian kita ke bawah. Fitur formatnya, nah pilihannya bisa bentuk shapefile atau geodatabase, atau yang formatnya CAD atau AutoCAD.
Nah, di sini yang defaultnya itu adalah shapefile. Kalau pakai GDB ini hanya lebih cocok untuk yang menggunakan ArcGIS. Kalau yang ini yang di bawah ini untuk AutoCAD, sementara yang DGN untuk Bentley Microstation atau sama juga kayak AutoCAD. Misalkan yang shapefile. Nah, kemudian kita klik jalankan. Nah, dia akan otomatis memotong area di sini. Jadi se-area ini aja yang bisa terdownload. Nah, ini ada linknya yang dikasihkan. Jadi klik linknya, tinggal klik linknya, kemudian kita download. Seperti itu. Nah, gimana kalau misalkan satu Indonesia pengen di-download? Boleh. Cuman harus siapin ini kuota internet atau internetnya harus lebih kencang gitu ya. Nah, biasanya kalau untuk satu Indonesia pakainya yang batas wilayah biasanya, batas wilayah, administrasi misalnya. Kemudian kita pilih kotak. Kotak, kita buat kotak satu Indonesia. Jadi satu Indonesia. Kemudian kita mana dia tadi? Batas wilayah, kotak, kemudian kita jalankan. Nah, prosesnya ini bakal cukup lama karena wilayahnya luas. Seperti itu. Ini yang pertama ya, cara mendownload peta gratis dari data pemerintah, itu dari portal INA atau Tanah Air Geoportal. Atau yang pertama adalah tanahairindonesia.go.id, atau langsung aja Tanah Air Geoportal Indonesia bakal dibuka seperti ini. Oke, yang pertama. Yang kedua adalah ini kita close lagi. Yang kedua itu adalah Demnas. Yang tadi adalah Demnas. Nah, linknya Demnas itu Tanah Air Geoportal. Di sini tadi ada Dem Nasional. Nah, ini kita klik. Nah, terbuka halaman ini. Nah, sama yang ini kita close saja. Ini Demnas. Nah, di Demnas ini di sini ada pilihan download. Nah, kalau pengen dibaca-baca bisa langsung ke bawah dibaca apa sih Demnas itu gitu ya. Gimana cara perhitungannya atau apa yang membedakan dengan data-data Dem dari luar gitu. Nah, kalau yang kita ini skalanya resolusi spasialnya itu 8 meter. Artinya kalau pengen buat kontur, misalkan interval konturnya itu masih bagus. Beda kalau misalkan pakai DEM SRTM itu resolusinya misalkan 30 meter, bikin kontur 10 meter itu bakal kurang meyakinkan hasilnya. Seperti itu. Nah, ini Demnas. Klik menu download. Nah, di sini ada pilihan Demnas sama Batnas. Demnas ini yang di darat, Batnas ini adalah batimetri nasional yang lautnya. Nah, kita coba yang Demnas dulu. Demnas. Nah, disuruh login dulu. Login, masuk klik menu register, sama kayak tadi. Tapi passwordnya beda sama yang tadi. Jadi dia beda beda server, beda sistem. Jadi kita harus register ulang. Kita masukkan email, kemudian login. Kemudian kita klik lagi menu download. Kemudian nanti modelnya sama kayak peta RBI itu yang kotak-kotak. Nah, kita tinggal memilih kotak-kotaknya. Nah, seperti ini, kita zoom in. Nah, kita tinggal klik kotaknya. Nah, di sini ada linknya yang akan dikasih. Tinggal klik linknya, nanti akan download otomatis. Ini yang Demnas. Gitu. Nah, sama. Nah, ini kotak-kotaknya beda ya, yang khusus untuk Pulau Sulawesi, kotaknya lebih kecil gitu ya. Lebih lebih rapat. Jadi untuk di pulau lain dia tuh satu kotak gede, di Sulawesi itu ada 4 peta kecil yang ukurannya sama dengan satu yang di pulau lain. Jadi ukuran datanya untuk yang kecil ini itu 10 mega, sementara yang gede ini sekitar 40 mega. Jadi kalau satu Indonesia 100 gigabyte lebih lah gitu, 150-an gigabyte. Tapi kita nggak perlu satu Indonesia downloadnya, cukup daerah yang diperlukan aja. Nah, terus pertanyaan berikutnya, yang mana sih yang bagus saya gunakan DEM-nya? Apakah Demnas yang resolusi tinggi atau DEM yang SRTM yang resolusinya kurang gitu? Nah, itu tergantung dari wilayah yang kita pakai. Semakin detail wilayah yang kita pakai, DEM yang detail. Tapi kalau areanya luas, misalkan satu pulau Jawa, nah kita nggak mungkin dong pengen satu-satu download ini, kemudian satu-satu digabung. Nah, kita langsung aja download yang gede. Nah, download yang gedenya itu kita buka di klik aja SRTM
SRTM data SRTM data source. Klik SRTM data source. Nah, ini ada link downloadnya adalah srtm.csi.tgr. Kita klik. Nah, ini cari aja di kata kuncinya di Google SRTM data source. Gitu ya. Ini kemudian kita klik, kemudian oke, dia melambat juga. Sambil ini terbuka, kita buka link yang satu ini. Nah, di sini ada pilihan. Ini halaman downloadnya ya, halaman downloadnya langsung download. Di sini ada pilihan tile size. Tile size itu ukuran kotak-kotaknya tadi. Kemudian ada 5x5 sama 30x30. Ini derajat, 30x30 derajat itu kayak gini. Jadi Indonesia zoom, misalkan Indonesia, jadi separuhnya Indonesia ada 4 kotak kalau yang 30 derajat kali 30 derajat. Kalau 5 derajat kali 5 derajat, nah kita zoom. Ini kita klik search dulu, search. Oke, kita disuruh buat wilayah. Kita suruh ini, ada harusnya ini muncul kotak-kotaknya. Nah, ini kotak-kotaknya muncul. Kotaknya kita tinggal, jadi kalau ini satu Indonesia, kotaknya sekitar 30-an kotak yang harus di-download. Kalau pengen yang resolusinya kayak gini. Nah, untuk resolusi spasialnya untuk SRTM ini yang 5 kali 5 derajat itu 90 meter. Ini 90 meter ininya datanya. Jadi kalau pengen buat kontur yang interval 25 meter, nah itu bakal kacau lah hasilnya. Jadi ini hanya untuk misalkan untuk setengah pulau Jawa misalkan, atau setengah pulau atau daerah-daerah yang lain seperti itu. Kita klik kotaknya, kemudian search. Formatnya pilih aja GeoTIFF. Kemudian kita search. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, di bawah sini ada pilihan downloadnya, download SRTM. Tinggal kita download. Nah, ukurannya sekitar 20-an megabyte. Seperti itu. Yang ketiga, kita bisa download yang lain ya. Download yang lain itu dari USGS. Jadi namanya adalah Earth Explorer. Jadi klik aja di Google Earth Explorer, buka. Nah, ini ada Earth Explorer, klik. Nah, bagi yang belum registrasi, nanti disuruh registrasi dulu. Kalau misalkan udah registrasi, langsung aja. Nah, sini udah login, tinggal login aja langsung. Itu. Oke, dia agak lambat juga ya. Jadi di sini kita bisa download tadi satu peta DEM, kemudian kita bisa download peta citra satelit. Kemudian kita bisa download peta cuaca misalkan ya, yang MODIS, yang untuk analisis cuaca, curah hujan dan lain sebagainya. Dan peta hasil dari UAV, tapi itu untuk daerah di Amerika. Jadi yang tersedia secara global itu kita bisa downloadnya yang yang DEM atau peta citra satelit. Nah, di sini kita pertama misalkan kita login dulu ya, kita login dulu baru bisa download, tapi kita bisa lihat-lihat dulu tanpa login. Nah, misalkan kita pengen di Kalimantan misalkan, di Pulau Banjarmasin, di Kota Banjarmasin. Nah, kita klik, cara pilih, pertama kita pilih areanya dulu, klik aja tanpa ada yang dipencet, langsung diklik aja di wilayah itu. Kalau mau dihapus, tinggal ini, clear koordinat. Terus buat lagi, nah seperti ini, misalkan. Kemudian, dataset, kita pilih datasetnya. Misalkan kita akan memilih, di sini ada beberapa data yang bisa kita download ya. Ini aerial imagery, ini yang peta, sama kayak peta dari foto udara.
Nah tapi ini kebanyakan di daerah, bukan di Indonesia. Nah, kita skip. Ini AVR, jarang digunakan. Nggak tahu sih, saya belum pernah gunakan yang ini, AVR. Ya, belum pernah gunakan. Yang langsung dipakai itu adalah digital elevation. Klik. Kemudian, di sini ada SRTM. Kemudian ini ada beberapa pilihan. Yang satu busur derajat, satu menit ya, 1 detik global, 1 busur detik. Kemudian non void fill sama water body. Nah yang ini ukurannya itu yang data aslinya. Kalau yang non void artinya data yang bolong-bolong, misalkan ada sungai atau perairan, datanya ini akan di bolong atau kosong. Ada yang void fill, nah yang air tadi itu berisi. Kemudian yang water body ini hanya airnya aja, jadi hasil ekstraksi dari dam tadi dibuat peta sungainya atau peta danau. Misalkan kita pilih yang paling pertama, kemudian result, dia mencari dulu ada nggak datanya. Nah selesai, nah kita lihat datanya di mana. Kita klik yang tombol kaki ini, tombol kaki, datanya ternyata mencakupi wilayah kita. Nah untuk melihat datanya kita bisa gunakan yang tombol show browse overlay. Kita klik ini, nah dia akan memperlihatkan datanya itu seperti apa sih. Nah ini datanya seperti ini, dia gelap seperti ini karena dia bentuknya hitam putih gitu ya, masih belum diwarnain, dia masih hitam putih. Nah downloadnya ini ya ada tombol logo download. Nah kita login dulu untuk bisa ya. Oke, ini yang satu. Kemudian contoh lain adalah kita pengen download peta citra satelit, ini kita nonaktifkan. Misalkan kita pengen download Landsat, ini Landsat. Kemudian kita pilih Landsat Collection, Landsat Legacy. Nah di sini dia Landsat 8-nya atau Landsat Collection. Di Landsat Collection pilih yang entah yang collection level 1 atau level 2 atau level 3 bisa. Level 3 itu namanya seperti ini, atau level 2. Di sini ada Landsat 8, 7, 4 sampai 5. Level 1 sama juga. Nah, apa sih bedanya dari level 1 dan level 2? Itu dari ketersediaan data atau data yang akan kita analisis. Nah, kedua-duanya sama datanya, cuman ada beberapa yang berbeda, ada beberapa proses yang berbeda tersebut. Jadi ada yang datanya lengkap, ada yang tidak dilengkapi. Nah, biasanya kita gunakan yang Landsat level 2. Misalkan yang Landsat 8 ya, Landsat 8 level 2. Kita oke dulu, ini pilihannya oke. Kemudian pilih additional criteria. Nah, di sini ada pilihannya. Jadi ternyata halaman webnya ini telah berubah beberapa minggu yang lalu. Jadi kemarin kita hanya langsung pilih misalkan tutupan awan bagaimana, jumlah datanya seperti apa. Nah sekarang kita harus disuruh buka dulu satu-satu. Misalkan land cloud cover. Nah kita buka. Ini land cloud ini kita pilih daerah yang tutupan awannya dikit ya. Jadi Landsat itu misalkan dia kembali ke area ini setiap 16 hari. Nah, kadang-kadang dalam waktu 16 hari itu ada awan, ada tidak ada awan. Nah, kita pilih misalkan awannya yang kurang, less than 20% atau less than 10%. Nah, misalkan 20%. Skin cloud cover, scene-nya bisa, jadi ini scene cloud-nya ini jadi satu kotak nanti itu jumlah awannya berapa persen. Kalau ini untuk di daratnya aja. Jadi kalau scene ini termasuk laut-lautnya juga. Ini kita all aja. Kemudian result. Nah bisa juga sebelum result kita bisa pilih kita pengen download yang tanggal berapa, tanggal bulan tahun berapa, atau kita pengen download yang waktu tertentu aja misalkan. Jadi kita tinggal masukkan jamnya atau tanggalnya. Oke, dia masih mencari. Ini bergantung dari internet juga ya kayaknya. Jadi semakin bagus internetnya, dia semakin cepat, servernya semakin cepat baca. Ini, nah terbuka.
terbuka. Nah, di sini ini ada kaki-kakinya ya. Kalau kita klik kaki, nah itu wilayah yang wilayah-wilayah yang bisa kita download. Seperti itu wilayahnya yang si kaki ini. Ini kaki. Nah, ini kelihatannya ini banyak awannya. Ini kelihatan kalau melihat ini bisa diklik langsung yang gambar ini, browse overlay. Nanti akan muncul gambar preview untuk gambar ini. Nah, misalkan untuk yang kita download adalah yang di darat ini, yang ungu itu adalah yang ini. Nah, yang awan itu yang ini, yang tadi. Jadi kita bisa lihat previewnya daerah tersebut, oh ternyata dia berawan. Nah, ini awannya kayaknya muter-muter ya, awannya melingkar kayak gini, yang bisa jadi ini adalah pada saat anginnya kencang, kemudian awannya tebal, saat itu badai. Itu pada tanggal 15 bulan 7. Jadi tanggalnya sini, date-nya. Nah, ini diurutkan berdasarkan tanggal ya. Jadi ini paling baru, kemudian ini tanggal bulan 6-nya. Sama bulan 6 juga. Ini bulan 5. Seperti itu. Nah, download-nya gimana? Download-nya pertama tadi kan kita login. Nah, kalau login biasanya di sini ada simbol download. Kalau nggak ada simbolnya, kita harus masukkan ke keranjang dulu. Kita masukkan ke keranjang, nanti akan diarahkan untuk memasukkan alamat email. Nanti akan dikirimkan ke email kita. Jadi semakin sedikit area yang kita download, nah emailnya bakal cepat masuk. Jadi ada dua kemungkinan ya. Di sini ada tombol downloadnya, bisa juga dia dikirim via email. Nah, data apa lagi yang bisa kita download dari US Earth Explorer ini? Kita bisa download dataset, kita pilih. Nah, selain Landsat, ternyata lain yang bisa kita download yaitu ini Landsat, kemudian ini ada radar, data radar, IPSAR, kemudian ada Sentinel 2 yang bisa kita download. Jadi Sentinel itu mirip-mirip sama Landsat, tapi resolusinya Sentinel lebih bagus sedikit dibandingkan dengan Landsat, resolusi spasialnya. Jadi Landsat itu 30 meter, Sentinel itu sekitar 20 meter. Nah, ketika kita analisis bisa kita sampai dapatkan resolusi 10 meter. Seperti itu Sentinel. Kemudian satu lagi namanya Aster. Ini NASA LPD-AAC Collection, ini kita buka. Nah, ini ada Aster Collection. Aster mirip-mirip juga sama Landsat sama Sentinel. Aster. Kemudian ada MODIS misalkan, atau yang lainnya ada VIRS seperti ini. Jadi yang pengen mengolah data cuaca bisa downloadnya dari sini. Tapi kalau download artinya kita akan mengeluarkan banyak sumber daya ya, misalkan internetnya harus kuat, kemudian memorinya harus cepat. Nah, sekarang itu sudah bisa diolah secara online. Itu pakainya Google Earth Engine. Jadi lebih cepat lah kalau ngolahnya pakai Google Earth Engine. Kita nggak usah ngolah di komputer, kita ngolahnya secara online, nanti datanya kita langsung download. Tapi untuk basicnya, kita harus tahu di mana sih sumber downloadnya gitu ya. Sumber download datanya di mana, kemudian data yang bisa kita download itu apa saja gitu. Nanti yang di Google Earth Engine itu misalkan itu udah bagian advance-nya, kita udah paham apa sih yang kita olah gitu. Oke, ini untuk yang beberapa data permukaan bumi, data citra satelit sama data DEM. Berikutnya adalah data data batas. Nah, batas wilayah tadi selain dari Tanah Air Geoportal, kita bisa buka di GeoBoundaries. Nah, ketik geoboundaries.org. geoboundaries.org. Nah, di sini kita bisa download batas-batas wilayah seluruh Indonesia. Misalkan kita pengen download batas wilayah di Indonesia, klik nih Get Data. Kemudian ini ada beberapa pilihan. Nah, kita pilih aja yang Full Precision. Kemudian Get Full Precision. Ini, kemudian ke bawah. Nah, di sini ada High Precision Unstandardized sama yang Standardized. Kita pilih yang sudah terstandarisasi. Nah, di sini kita bisa memilih negara yang bisa kita download datanya. Nah, untuk Indonesia, kita langsung aja di filter, klik IDN.
Indonesia ya, Indonesia. Nah, datanya itu dari ADM 0, ADM 1, ADM 2. ADM 0 itu adalah batas negara. ADM 1 batas provinsi, ADM 2 batas kabupaten. Jadi batas kabupaten ini, kalau ini kita download, yang dua di atas ini otomatis ikut terdownload atau otomatis ikut terbaca di dalam data ini. Tapi kalau kita download ADM 0, yang di bawahnya tidak ikut. Jadi misalkan kita pengen download semuanya, ya kita download aja yang ADM 2. Nah, sumber datanya yang GeoBandaris ini dia downloadnya dari BPS, kerjasamanya sama BPS, Badan Pusat Statistik. Kalau yang batas provinsi dia pakai yang datanya OpenStreetMap. Untuk batas negara sama juga OpenStreetMap. Gitu. Itu untuk sampai level kabupaten. Kita tinggal download aja ya. Ini ada simbol downloadnya. Jadi simbol download kayak gini. Untuk berikutnya adalah batas sampai level desa, tapi resolusinya dipakai. Kita ini dulu. Buka dulu gadm.org. Nah, kita buka di sini. Kemudian kita klik data. Nah, di sini kita bisa download by country atau seluruh dunia. Nah, di seluruh dunia bakal berat sekali, kita pilih aja yang by country. Nah, datanya itu update-nya dari April 2020. Nah, kita pilih by country, masukkan country-nya, Indonesia. Nah, di sini ada pilihan GeoPackage, Shapefile. Nah, kemudian ada levelnya, level 0, level 1, level 2, 3, sama 4. Artinya, yang level 0 tadi batas negara, level 1 batas provinsi, level 2 batas kabupaten, 3 kecamatan, 4 level desa. Artinya, untuk GADM itu sampai level desa. Tapi menjadi disclaimer di sini ya, jadi kita tidak bisa data ini sebagai acuan utama untuk pemetaan batas wilayah. Kita resminya menggunakan yang dari Tanah Air Geoportal tadi secara resmi. Tapi ini tetap bisa digunakan untuk menampilkan saja ya, untuk menampilkan saja. Jadi ini disclaimer-nya adalah hanya untuk menampilkan, bukan digunakan sebagai acuan untuk batas wilayah. Nanti orang bisa berkelahi gara-gara data yang kita pakai ini bukan yang data dari pemerintah. Nah, di sini ada pilihan downloadnya. Ini GeoPackage, Shapefile, ini R. Ini R ini untuk yang R Studio. Kemudian KMZ ini adalah yang untuk Google Earth. Shapefile, ini yang umum digunakan. GeoPackage itu sama kayak WinRAR atau zip gitu ya. Jadi datanya itu di package atau dipaketkan, kemudian dia dikompresi. Jadi GeoPackage ini klik satu kali, nanti dia dalam satu data ini isinya adalah, kemudian kita tinggal memilih, kita dibuka di QGIS, nanti dia akan otomatis terbuka pilihan yang akan kita masukkan. Kalau Shapefile ini bentuknya satu per satu juga, jadi nanti dia bentuknya .zip, tapi inputnya satu-satu. Nah, yang mana akan kita pilih? Ini bebas aja sih, tapi lebih enak kalau kita menggunakan GeoPackage. Ini udah otomatis seperti itu. Nah, berikutnya batas wilayah yang lain, yang terakhir batas wilayah yang lain itu dari Facebook. Caranya itu adalah klik Home Data Facebook. Data Home Data Facebook. Nah, ini ada data Facebook. Nah, ternyata Facebook juga kayak data yang seperti ini. Kita bisa buka yang ini, data home data. Kita klik. Nah, yang ini ada juga sama. Kita klik, kemudian yang bisa kita download di sini adalah batas wilayah yang basis desa. Hampir sama GADM. Ini sumber datanya dijelaskan dia kerjasama sama BPS, Badan Pusat Statistik. Jadi, nah ini seperti ini. Kita misalkan Indonesia. Kita masukkan di pencarian. Indonesia High Resolution Population Density Map. Jadi kita bisa download data penduduk seluruh Indonesia. Ini update-nya
June 2019. Itu mana ya yang bisa kita download lebih banyak. Atau ini kita hilangkan. Kemudian kita cari di bagian location. Indonesia. Oke, sepertinya ini nggak lengkap. Kita langsung pulang dulu. Data, home data, boundary. Data, home data. Nah ini, data home data, kata kuncinya data home data boundary. Nanti akan diarahkan ke halaman yang ini. Ini sampai level 04, artinya sampai ke level desa. Ini data tabular, ini data tabular sama, ini data BPS, update-nya tahun 2020, April 2020, sama kayak GADM tadi. Ini kemudian, ya itulah intinya, kita bisa download batas wilayah secara resmi dari home data ini. Nah itu untuk level batas desa. Nah, yang mana sih yang akan kita pakai dibandingkan dengan GADM? Nah, saya lebih prefer menggunakan yang ini untuk yang batas wilayahnya. Oke, ini untuk yang bagian pertama ya, yang bagian mendownload data resmi dan legal yang pertama. Oke, setelah datanya terdownload, kita akan melakukan mengimport datanya. Entah satu georeference atau kita bisa langsung masukkan datanya. Oh, satu lagi. Nama yang datanya global itu adalah dari Natural Earth. Klik Natural Earth ini. Jadi kita bisa download batas wilayah, kemudian kita bisa lihat titik-titik. Jadi dari kelebihannya lagi ada titik-titik kota misalkan, atau mana sih bandara yang tersedia, atau di mana stasiun kereta atau halte bis dan lain sebagainya. Nah, ini Natural Earth, kita klik download. Oke, downloadnya masih muter-muter. Nah, intinya kita bisa download data dari Natural Earth. Oke, kita skip aja ya. Kita langsung ke QGIS-nya. QGIS-nya misalkan kita udah punya data, Natural Earth. Untuk mempercepat pencarian, kita pakai yang di QGIS, yang di panel browser. Kita langsung aja di sininya ada, tinggal langsung cari datanya. Misalkan di data yang kita pakai seperti ini. Nah, misalkan kita udah download yang data GeoBoundaries. Data GeoBoundaries itu bentuknya yang SHP, kita buka. Nah, SHP misalkan seperti ini. Nah, kita tinggal drag ke dalam. Ini satu seperti ini. Atau misalkan kita punya data dari GeoPackage yang tadi dari GADM. GADM, mana dia? Oke, datanya terselip-selip. Ini satu lagi dari data Natural Earth. Nah, kita buka Natural Earth, kita tinggal drag. Misalkan untuk boundaries, ini isinya Natural Earth ini seperti ini. Ada line, ada areas. Nah, kita masukkan yang areas. Area. Ini map subunit. Nah, satu bumi ya. Nah, oke, datanya sudah terload seperti ini. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Kita tinggal melakukan analisis yang akan kita butuhkan. Kalau yang Natural Earth, dia satu dunia. Kalau yang tadi yang GeoBoundaries, dia hanya Indonesia aja, karena kita downloadnya yang se-Indonesia aja. Kalau kita lihat isinya, klik kanan, open attribute table. Nah, isinya ada shape name. Ini adalah batas kabupaten kota. Kemudian ini adalah negaranya. Itu seperti itu yang GeoBoundaries.
Nah, berikutnya adalah kita memasukkan, ini datanya ya, data yang memasukkan seperti ini ya, tinggal kita drag ke dalam. Ini MAPI, ini nah seperti ini, kita tinggal drag. Nah, selama belakang itu adalah .shp, kita drag, nah seperti ini. Itu, nah ada juga yang dari natural art, data rasternya kita buka, ini .tif, nah .tif seperti ini. .tif itu gambar ya, sama kayak JPEG, yang kita simpan paling bawah, sama kayak gini. Oke, ini untuk memasukkan data. Nah, gimana kalau datanya itu bentuknya gambar? Bentuknya, misalkan data itu seperti ini, gambar, data raster ya, data raster. Nah, kita sama kayak di ArcGIS, kalau kita masukkan otomatis langsung, kita masukkan langsung, datanya masih tidak terdefinisi posisinya. Jadi ketika kita masukkan, ternyata dia peta dunianya di sini, datanya dia di luar. Nah, kita harus definisikan dulu. Kita buka di menu raster, georeference. Nah, kalau misalkan di sini belum muncul, manage and install plugin. Ini plugin itu butuh koneksi internet, tapi kalau untuk georeferencer itu tidak butuh internet, jadi dia udah otomatis. Di bagian install, di sini ada georeference GDAL, ini diaktifkan, centang. Nah, yang paling utama dua itu adalah plugin yang paling utama adalah georeferencer sama processing. Nah, ini processing ini yang harus aktif untuk di QGIS, yang lainnya boleh tidak aktif. Ini klik processing sama georeference. Nah, kita bisa mencari berbagai jenis plugin di menu search ini, tapi syaratnya harus connect internet. Kita bisa masukkan kata kunci, misalkan tag agriculture. Nah, ini untuk kata kunci agriculture, misalkan pertanian ya. Nah, ini hanya ada dua plugin seperti ini. Nah, ini kita nggak tahu ini plugin apa. Agronomist of the Vine. Ini untuk ini. Ini kita nggak terlalu membutuhkan. Jadi kita download plugin yang sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi kita tinggal mencari tahu plugin yang kira-kira cocok kita gunakan apa sih. Nah, ini kita bisa cari di sini. Tapi ini untuk plugin nanti kita akan bahas sendiri. Oke, datanya pertama adalah raster. Georeference tadi sudah aktif. Nah, di sini di menu raster, georeferencer dibuka. Kemudian di halaman georeferencer ini ada menu bar. Kemudian ada toolbarnya. Jadi toolbarnya ini ada semua di menu bar ini. Gitu. Nah, kita dulu klik open raster. Kemudian kita masukkan datanya, data yang akan kita georeference. Nah, muncul seperti ini. Sebelum kita georeference, kita atur settingnya dulu. Transformation setting, klik. Nah, ini pertama transformation type. Di sini ada beberapa tipe transformasi, ada yang linear sampai ke projective. Untuk yang linear, datanya sudah memiliki informasi referensi koordinat, tetapi masih melenceng. Nah, kita bisa gunakan yang linear. Jadi sebenarnya ini kurang cocok untuk data peta JPEG tadi. Helmert kurang lebih seperti itu. Polinomial 1-3 ini bergantung dari tingkat distorsi petanya. Jadi misalkan petanya itu habis terkucek-kucek terus di scan atau petanya miring-miring. Nah, semakin petanya kita gunakan polinomial yang semakin tinggi, misalkan polinomial 3. Jadi kita butuh untuk polinomial 3 kita butuh 9 titik, polinomial 2 butuh 6 titik, minimal 6 titik, polinomial 1 minimal 1 titik. Minimal 4 titik. Kemudian thin plate, spline, jadi dia transformasinya secara flat, secara spline atau dia smooth. Ini minimal 4 titik. Projective hampir sama dengan linear ketika datanya sudah punya sistem koordinat.
Nah, kita di sini contohnya adalah menggunakan yang template. Kemudian resampling method. Resampling method ini jadi datanya itu kita misalkan data raster, datanya pecah-pecah ya. Pecah-pecah itu biasanya menggunakan nearest neighbor. Nah, pecah-pecah ini. Nah, ada juga linear atau kubik. Kalau kubik kita resampling dari yang pecah-pecah kita resampling jadi kubik, jadinya nanti dia kotak-kotaknya menjadi gede atau pixel-pixelnya menjadi lebih gede. Ini kita gunakan contoh nearest neighbor. Kemudian target SRS atau koordinatnya. Nah, sebelum kita mengisi ini, kita pastikan dulu koordinat yang dipakai oleh peta ini apa sih. Nah, melihat koordinatnya itu, petanya dibuka, kemudian kita lihat informasi koordinatnya. Nah, di sini ada informasi datum horizontal. Nah, kita lihat datum horizontalnya itu adalah ID 1974. Proyeksinya adalah Mercator. Kemudian horizontalnya adalah ID 1974. Nah, kita akan cari sistem koordinat yang ID 74. Seperti itu. Nah, untuk ID 74 itu menggunakan satuan derajat. Seperti ini. Jadi, kita coba zoom ke pojoknya. Nah, di sini, di pojoknya kelihatan ada tulisan berwarna biru dan berwarna hitam. Yang biru itu derajat, yang hitamnya itu adalah meter. Jadi, yang derajat ini, yang tadi ID 74, sementara yang meter ini itu satuannya adalah UTM per Mercator. Nah, sini sebagai contoh kita akan gunakan yang derajat. Itu kita masuk ke referencer lagi ke menu setting, target SRS. Nah, kita klik yang gambar bumi ini, klik, kemudian kita filter, cari aja ID 74. Nah, ini ada muncul ID 74. ID 74. Reviewnya ini seluruh Indonesia ID 74. Nah, ini ada ID 74 UTM zone. Nah, UTM zone artinya dia hanya di zona-zona tertentu. Nah, bisa kita gunakan yang ini juga, yang apa namanya, UTM zone untuk yang satuannya meter. Yang satuannya meter ini. Nah, bisa juga menggunakan yang derajat yang ID 74 yang 4238. Ini kita coba ya, 4238 kita okekan. Kemudian di sini ada compression. Nah, di sini ada, jadi ketika datanya sudah diekspor, biasanya datanya itu akan menjadi lebih gede ukuran datanya. Nah, kita bisa kompresi. Salah satunya bisa dipakai. Umumnya bisa pakai Pacbit atau LZW. Kita contohnya LZW. Kemudian centang save GCP point. Dan terakhir load in QGIS when done. Kita oke. Nah, berikutnya adalah kita masukkan titik GCP-nya atau ground control point atau titik koordinat tadi. Nah, titiknya itu adalah yang ini, add point, toolnya. Menghapus titiknya adalah point atau memindahkannya move point. Nah, kita add point, zoom in-nya, kita pilih pojok-pojokan. Kita ambil yang di sini, kemudian add point, kemudian klik pas di perpotongan garisnya. Jadi yang biru ini adalah perpotongan koordinat, perpotongan grid. Nah, kita klik saja di perpotongannya, semakin detail semakin bagus lah gitu ya. Nah, di sini kita masukkan angkanya. X-nya itu adalah yang 11945 timur. Nah, kita masukkan X-nya adalah 119. Nah, di sini satuannya derajat. 109 derajat menit timur. 109 kita bisa pakai spasi, kemudian 45. Ini jadi derajatnya itu spasi, 45 itu adalah menitnya. Kemudian kalau misalkan di belakangnya ada detik lagi, kita pakai spasi lagi. Spasi begini. Kemudian yang di bawahnya yang selatan, 1 derajat selatan. Nah, karena dia selatan, artinya dia pakai minus 1. Kemudian oke. Nah, muncul titiknya. Kemudian kita zoom out, kita zoom in lagi. Seperti ini. Nah, kita klik add point. Klik ini, kemudian X-nya adalah 1945, 119. Nah, kita akan coba contoh yang lain. 45 derajat, 45 menit ini kalau dijadikan derajat, jadi 45 menit dibagi 60, itu sekitar 0,75. Jadi di sini
75. Jadi 119,75. Ini sama kayak ini destination X-nya. Jadi yang tadi yang kita masukkan 19 derajat 45 menit, nanti dia otomatis terubah menjadi decimal degree seperti ini. Ini 109 derajat 45, kemudian 0 derajat 45 menit. Berarti minus 0,75. Perhatikan lagi, sistem komputer itu pakai pemisahnya itu koma atau titik. Nah, biasanya untuk komputer saya ini menggunakan koma untuk pemisah decimal degree-nya, decimalnya. Jadi saya pakai koma. Nah, oke. Nah, di sini kosong. Nah, dia belum membaca titiknya. Kalau dia kosong di sini berarti kita harus hapus lagi. Kita hapus titik yang ini. Kita hapus yang ini. Klik kanan, remove. Nah, kita add lagi. Titiknya 119 spasi 45. Kita coba, kalau dia kosong ya kita ganti ininya yang kodenya di sini minus 045. Oke. Nah, di sini udah terisi lagi, terisi otomatis. Oke. Jadi kita gunakan 4 titik yang kita pakai yang di pinggir-pinggirnya atau di pojok-pojoknya. 20, kemudian plus 045. Minus 1. Oke, nah di sini terisi otomatis angka yang kita masukkan yang tadi. Nah, setelah beres, kita tinggal klik start your referencing. Dia start. Oke, udah beres. Nah, di sini ada residualnya atau RMS-nya. Ini yang satuannya pixel. Semakin kecil harusnya dia semakin bagus nilainya. Tapi ini kan dia 10 pangkat minus 13 ya. Jadi artinya dia sangat kecil resolusinya. RMS-nya. RMS error-nya. Ini kita close. Nah, kemudian di sini ada muncul Palu modified yang tadi Palu aja, nah sekarang ada modified di belakangnya. Ini kita remove itu. Oke, ini klik kanan, zoom to layer. Nah, kita zoom to layer. Nah, kota Palu itu ada di daerah sini. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ada yang nyambungnya nggak match warnanya. Warnanya nggak match karena resolusi yang peta yang kita download ini resolusinya kurang. Nah, sementara data kita seperti ini. Kita bisa contoh yang geoboundaries. Nah, geoboundariesnya hampir pas ya batasnya. Artinya geoboundaries ini agak-agak update datanya. Seperti itu. Jadi kita georeference yang pertama, yang kedua bagian georeference sudah ya. Ini oke. Jadi berikutnya adalah kita akan melakukan digitasi. Nah, digitasi dasar kita digitasi. Jadi datanya sudah masuk. Jadi misalkan kita nggak punya data nih, kita cuma punya data peta ini, peta hasil scan ini, jadi kita harus digitasi dulu. Cara pertama kita bisa gunakan yang new temporary layer. Sebelum sampai ke sini, mungkin ada yang ingin bertanya, kita pelan-pelan dulu, moderator silakan. Halo Bang, suara saya kedengaran? Iya. Untuk di Zoom belum ada, tapi untuk di YouTube ada nih Bang Sapri. Oh ya, boleh. Dari Agus Dwi Hartanto ingin bertanya nih, jika ingin mengunduh data DEM1 kabupaten harus beberapa kali unduh karena terdiri dari banyak bagian. Bagaimana cara menggabungkan beberapa bagian tersebut? Oke. Jadi itu mungkin masuk di materi berikutnya. Jadi kalau misalkan data kita
banyak ya, jadi datanya ada beberapa, misalkan sebagai contoh misalkan ini, jadi datanya misalkan seperti ini. Misalkan datanya ada beberapa seperti ini. Nah, misalkan kita tadi download data, ada 4 data ternyata untuk satu kabupaten. Nah, datanya seperti ini. Kemudian, kalau kita masukkan dia ternyata di Zoom, ini ada batasnya, jelas batasnya seperti ini. Nah, datanya ini perlu kita gabungkan dulu biar mudah dianalisis. Atau seragam. Cara menggabungkannya, klik menu raster, kemudian di bagian miscellaneous, klik merge. Ini merge. Nah, kita tinggal masukkan data-data yang akan kita gabungkan. Kemudian kita run seperti ini. Kita run, terus outputnya ini udah jadi. Ini udah muncul seperti ini. Jadi mungkin seperti itu ya untuk kalau misalkan datanya banyak seperti tadi, nah kita downloadnya kita perlu menggabungkan datanya. Ini kalau misalkan datanya belum digabung seperti ini, ketika sudah digabung dia, nah yang batas tadi menjadi hilang. Nah jadi menggabungkannya di menu raster, miscellaneous, kemudian di merge. Tapi nanti akan ada di materi berikutnya ya, ada pembahasan berikutnya khusus untuk raster. Jadi sekarang kita masih di bagian georeferencing dulu. Oke, mungkin begitu. Mungkin ada tambahan lagi, ada pertanyaan lagi? Untuk saat ini belum ada, Bang. Mungkin bisa dilanjut aja terlebih dahulu. Oke, ini saya minimize. Ini kemudian tadi yang udah di reference yang ini ya, yang ini kelihatan. Ini yang hasil gabungan yang tadi peta yang. Nah, di sini saya udah sengaja menggunakan data yang sama semuanya. Jadi ketika yang rasternya yang peta topografi seperti ini, data DEM-nya adalah yang seperti ini. Dia saling bertampalan, artinya kita menggunakan data yang sama sekarang. Nah, kalau dia saling bertampalan seperti ini, artinya data kita itu sudah bisa dikatakan sudah hampir sesuai. Nah, sekarang kita tahap digitasi dulu sekarang. Cara pertama, kita bisa menggunakan New Temporary Scratch Layer, klik ini. Kemudian masukkan namanya, misalkan poligon, misalkan pemukiman. Kemudian geometrinya bisa titik, garis, poligon, banyak titik, banyak garis atau multi poligon. Kita bisa pilih yang poligon biasa. Kemudian sistem koordinatnya, CRS-nya. CRS-nya itu adalah yang standarnya adalah 4326. Nah, kita bisa gunakan UTM, zona UTM untuk wilayah ini. Nah, untuk Kota Palu sendiri, zona UTM-nya adalah untuk Kota Palu dia berada di zona UTM. Di sini nggak ada informasinya. Jadi untuk Kota Palu, zona UTM Indonesia. Jadi kalau misalkan kita menggunakan UTM, kita cari dulu zona UTM-nya. Open image. Jadi misalkan untuk Kota Palu, nah Kota Palu itu ada di atasnya Sulawesi ya, dia itu ada di 50S. Udah 50S. Nah, kita bisa pilih di bagian CRS-nya ini adalah yang 50S. Cari aja 50S. Nah, ini ada zona UTM 50S. Kita bisa cari, kita bisa masukkan. Nah, kita di sini menggunakan yang default, kita bisa gunakan yang EPSG 4326 atau WGS 84, diklik, oke. Nanti muncul di samping layarnya itu ada kotak yang ada kaki-kakinya, artinya dia masih temporer atau belum tersimpan datanya. Ini kita stop editing dulu. Nah, data yang tersimpan otomatis, ini kita bisa simpan ya, ini kita klik kotaknya, kemudian kita export ya, save scratch layer. Nah, cara lain untuk membuat data, buka di menu layer, kemudian add layer, create layer, kemudian kita bisa di beberapa pilihan ini. Misalkan ada new shapefile layer. File langsung masukkan di mana akan kita simpan. Kemudian geometry type, nah kita bisa pilih titik, garis, atau poligon.
misalkan polygon. Kemudian langsung aja di koordinatnya adalah misalkan 4326. Di sini ada pilihan new field. New field itu adalah kolomnya, kolom baru. Misalkan kita disuruh mengisi kolomnya, misalkan kolom nama, misalkan tipenya, tipe datanya, kita bisa pilih text, whole number, decimal, atau date. Nah, kalau text artinya kolom yang nanti itu berisi kata-kata atau teks. Kalau yang whole number, ini kita bisa berisi angka bilangan bulat yang bukan koma-koma. Decimal number, bilangan bulat yang pakai koma. Misalkan kita pakai yang teks, namanya adalah name, teks. Nah, ini add field to list. Nah, kita sudah menambahkan. Kemudian kita mau tambah lagi, misalkan luas. Kemudian ini adalah decimal number. Precision-nya misalkan 3. Height field seperti ini. Nah, kita bisa hapus, remove field di sini. Seperti itu. Kemudian ini kita oke-kan dulu. Nanti kita bisa tambahkan kolom yang baru. Nah, misalkan kita akan mengedit yang polygon yang telah tersave, yang ini misalkan namanya adalah SASA. Kita klik tombol pensil yang di atas, Toggle Editing. Nah, di sini akan aktif beberapa toolbar. Nah, untuk memulai polygon, kita klik yang Add Polygon. Kalau misalkan data kita adalah titik, nah di sini nanti adalah Add Point. Atau dari sini adalah Add Point. Jadi kita akan setelah tombol pensilnya diklik, nanti di sini akan menyesuaikan data yang akan kita gunakan, atau data yang kita akan edit itu data apa. Nah, kebetulan data kita adalah polygon, maka bentuknya adalah polygon. Nah, berikutnya kita misalkan tadi pemukimannya, kita mau ngedit pemukiman atau digit pemukiman. Sama kayak software lain, kita tinggal mengikuti batas-batas yang akan kita digit, seperti itu. Ini selesai di digit, biasanya itu double klik kalau selesai digit. Nah, kalau yang ini kita klik kanan. Setelah klik kanan, nah di sini akan disuruh mengisi nama kolomnya. Luasnya ini kita nol aja, oke. Nah, ini yang pertama. Kemudian berikutnya klik kanan, oke. Klik kanan, oke. Jadi udah tersave seperti ini. Berikutnya kita selesai kita digit, misalkan kita klik kanan, open attribute table. Nah, tabelnya yang tadi kita tambahkan seperti ini. Misalkan namanya adalah A, kemudian B, kemudian C. Seperti itu. Nanti cara hitungnya adalah, ini pakai ekspresi. Klik menu Open Field Calculator. Kemudian kita update existing. Itu adalah di kolom luas. Kemudian luas itu dolar, kemudian area, klik area atau ketik area, oke. Nah, luas sudah muncul seperti ini. Tapi ini luasnya dalam satuan meter persegi. Nah, kita bisa atur dalam hektar. Klik lagi ya, Open Field Calculator, tanda dolar, area dibagi 10.000. Nah, ini akan mendapatkan satuan satuan meter, satuan hektar. Oke. Satuan hektar. Seperti itu. Jadi kita sudah buat seperti ini. Berikutnya, misalkan poligon kita ini kita ingin potong, misalnya. Kita ingin potong, ada beberapa toolbar. Nah, kalau misalkan di QGIS-nya belum aktif toolbar ini, klik menu View, kemudian Toolbar, kemudian klik Advanced Digitizing Toolbar. Nah, ini hilang ya. View, kemudian Toolbar, Advanced Digitizing Toolbar. Nah, muncul seperti ini. Nah, di sini ada tombol gunting. Nah, kita klik guntingnya, split feature. Misalkan kita akan potong feature-nya. Nah, ini sudah terbagi dua. Fiturnya terbagi dua. Klik ini. Nah, ini ada dua feature. Atau misalkan ini kita mau potong juga. Klik gunting. Klik gunting, kemudian kita potong seperti ini. Seperti itu. Nah, misalkan dia terpotong seperti ini. Nah, kemudian di dalamnya kita ternyata pengen ngedit isinya, ngedit yang gunting ini. Di sini ada all reshape feature. Kita reshape.
Nah, untuk mengakhiri kliknya kita klik kanan ya. Nah, seperti itu. Jadi kita reshape, klik kanan seperti ini. Jadi dia kiri kanannya akan berubah. Oke, sepertinya ada yang pengen bertanya, silakan. Belum ada yang ingin bertanya, Bang. Oke. Teman-teman yang ingin bertanya boleh langsung aja chat di kolom komentarnya. Oke, sepertinya kita udah diingatkan waktu kita tinggal 15 menit lagi ya. Jadi untuk digitizing seperti ini cara singkatnya. Kemudian ini kita berhentikan digit, itu klik tombol pensilnya lagi, Google Editingnya kita. Kemudian ditanya apa kita pengen simpan atau enggak, misalkan kita simpan. Sudah jadi. Nah, mungkin teman-teman udah buka ini ya, buka modul ya. Di modul yang paling awal itu ada menambahkan XYZ tiles di QGIS atau base map. Nah, di sini mungkin saya akan singgung sedikit. Dan XYZ tiles itu adalah base map yang ini, yang XYZ tiles. Jadi kita bisa menambahkan base map secara online. Nah, di sini klik kanan, New Connection. Nah, di sini kita masukkan nama, kemudian masukkan URL-nya. Contoh URL-nya ada di modul yang paling pertama, yang cara menginstall QGIS. Di sini. Nah, contohnya misalkan kita punya Bing Virtual Earth. Kita drag ke dalam. Nah, dia sama seperti Google Earth, jadi kita bisa mengakses data secara online. Atau misalkan kita pengen OpenStreetMap. Nah, ini yang OpenStreetMap. Atau Google Map misalkan, Google Map kita drag. Nah, ini yang Google Map. Tapi datanya nggak bisa diedit, kita hanya bisa menampilkan atau melihat datanya. Seperti itu. Nah, berikutnya satu lagi, sebelum terakhir, kita menggunakan plugin. Kita akan mendownload data spasial secara online dari QGIS menggunakan plugin Quick Map Service, Quick OSM. Cari di menu search, ketik Quick. Nah, di sini ada Quick OSM. Quick OSM, kemudian kita di sini ada tulisan install plugin. Nah, nanti akan muncul seperti ini, Quick OSM. Jadi misalkan kita akan mendownload daerah ini. Nah, daerahnya misalkan kita zoom in terus. Kita klik OSM, kemudian key-nya. Nah, di sini ada beberapa pilihan key-nya. Misalkan kita pengen download amenity, misalkan amenity itu kayak atau gedung-gedung atau lain sebagainya. Ini kita skip amenity, ini hanya titik-titik. Boundary ini adalah batas wilayah, building ini adalah bangunan. Nah, misalkan building, kita akan download building. Kemudian bagian in-nya kita buka di Canvas Extend, kemudian kita klik kanan kiri. Nah, di sini akan mendownload bangunan yang tampil di halaman QGIS kita. Ini sambil download. Jadi tadi kita bisa menggunakan XYZ tiles, kemudian kedua kita bisa menggunakan Quick OSM untuk mendownload data spasial untuk wilayah yang ini. Nah, yang ini, ini datanya masih muter, ya, sambil tunggu. Itu jadi semakin luas wilayahnya maka semakin lama waktu yang akan download. Nah, ini sudah otomatis muncul. OpenStreetMap. Jadi bangunannya udah muncul ya, data yang tadi kita edit. Nah, ini bangunan yang habis kita download tadi. Ini. Jadi kita bisa download data secara langsung dari QGIS menggunakan Quick OSM. Nah, ini ada simbol kaki-kaki di sampingnya. Nah, kaki-kakinya diklik, kemudian kita save datanya. Seperti itu. Oke, barangkali seperti itu dari saya. Mungkin karena waktunya terbatas ya, jadi yang disampaikan tidak terlalu banyak. Jadi kalau teman-teman pengen mencoba langsung, boleh dicoba langsung menggunakan QGIS-nya atau pakai modul yang telah kita bagikan. Boleh ditanyakan kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan. Oke, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Bang Hafiz. Langsung aja ya teman-teman, kita buka sesi pertanyaannya. Untuk yang ingin bertanya boleh langsung chat aja di kolom komentar, nanti saya bantu untuk bacakan.
Nih Bang, dari Zoom belum ada pertanyaan, tapi dari YouTube ada, dari Adiatma Engineer. Mau tanya nih Bang, untuk plugin buat DAS automatic dan cara penggunaan pembuatan DAS otomatis. Oke. Untuk pluginnya, klik menu plugin. Jadi ada beberapa plugin yang bisa kita gunakan untuk DAS ya, untuk aliran sungai. Satunya bisa menggunakan KeySwat, jadi sama kayak RSwat. KeySwat, jadi kita bisa menggunakannya. Kita hanya butuhkan data DEM, data elevasi, kemudian kita data wilayah. Nanti dia akan otomatis mencarinya. Kemudian yang kedua, kita bisa cari di menu toolbox. Klik toolbox, kemudian di menu sebentar, di raster analisis. Bentar, di menu toolbox ini ada beberapa tools yang bisa kita buka. Nah, misalkan di menu grass, misalnya di sini ada raster. Nah, ini raster toolsnya bisa kita pilih satu-satunya. Nah, untuk yang di toolbox, saya belum pernah coba ya, yang tools yang bisa digunakan secara langsung, tapi saya gunakan yang KeySwat tadi. Nah, di sini ada beberapa, misalkan untuk fill. Nah, kita bisa mengisi, mengisi basin fill-nya, atau mengisi fill yang lain, atau misalkan hydro. Nah, ini ada catchment area. Nah, kita menggunakan yang punyanya Saga. Nah, di sini bisa langsung aja berarti ketik di Process Toolbox, ketik hidro aja gitu ya. Nanti dia akan memunculkan semua yang berkaitan dengan hidrologi. Nah, kita klik yang catchment area atau catchment area untuk flow tracing. Ini yang biasanya saya gini. Kalau membukanya, klik kanan, terus kita masukkan elevation-nya, kita masukkan yang data raster, metodenya. Nah, ini ada beberapa metode yang kita gunakan. Nah, misalkan yang kita gunakan adalah deterministik, seperti itu, kemudian kita run. Di sini saya tidak akan coba, ini akan butuh waktu beberapa lama. Jadi cara contoh sederhananya bisa menggunakan Process Toolbox. Klik di bagian pencarian, itu adalah hidrologi atau catchment area ya, catchment. Ini ada catchment area, terrain analisis, hidrologi di bagian Saga. Ini Saga, kemudian hidrologi. Nah, di sini ada beberapa analisis untuk data raster. Misalnya analisis di hidrologi, di sini kita bisa pilih beberapa toolsnya. Oke, gitu. Oke Bang, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Leia Kangkan. Bagaimana georeferen foto udara berekstensi menjadi GPG? Oke. Jadi foto udara, misalkan foto hasil dari drone-nya. Nah, dari drone sudah kita, biasanya kalau di QGIS kita nggak ada tools untuk mengolah foto udara tadi, tapi kita bisa melakukan georeferensi langsung ya dari menu raster, kemudian georeferencer. Nah, kita add aja foto udaranya. Misalkan yang ini foto udaranya. Nah, di foto udara biasanya itu ada titik ground control point atau GCP. Nah, GCP-nya itu yang kita klik. Nah, kita klik, misalkan ini ada GCP, kita klik, kita masukkan titik koordinatnya X dan Y-nya. Nah, misalnya kita tidak punya GCP, ini cancel ya. Kita nggak punya GCP, tapi kita punya foto udaranya. Nah, bisa caranya itu adalah kita mengenali fitur-fitur yang ada di peta foto udara tadi, kemudian kita bandingkan dengan yang ada di daerah sebenarnya. Jadi daerahnya sudah kita tahu nih, daerahnya misalkan di daerah Kota Palu misalkan. Daerah Kota Palu. Nah, ini kita gunakan yang Google Virtual Earth misalkan seperti ini. Virtual Earth. Nah, di sini ada jembatan misalnya. Di sini ada jembatan. Yang di sini ada jembatan juga. Nah, jembatan kita pilih ujung jembatan misalkan. Nah, di sini kita klik yang ini, kemudian kita klik jembatannya. Nah, kita from map canvas. Kita klik map canvas.
kita cari jembatan yang tadi. Nah, mungkin jembatan yang tadi itu adalah, misalkan yang jembatan yang tadi adalah yang ini. Nah, dia otomatis memasukkan informasi titik yang sama. Ini untuk kondisi di mana kita tidak punya ground control point di foto udara tadi. Seperti itu. Jadi minimal 4 titik, semakin banyak titiknya, semakin akurat hasil GCP-nya. Oke, gitu, moderator. Terima kasih Bang. Selanjutnya ini ada pertanyaan lagi dari Sapriel Effendi. Bisakah digitizingnya sisi sudut siku dibuat agak bulat? Sisi sudut sikunya agak bulat ya. Ini, misalkan yang digitizing tadi kita aktifkan, klik kanan dulu, kemudian kita buka di, dia adalah digitizingnya. Sebentar, ada toolbar lagi untuk digitizing tersebut. Toolbar. Advanced digitizing panel. Bukan. Jadi ada satu lagi toolbar. Maaf, saya agak lupa nama toolbarnya. Jadi shape digitizing. Nah, shape digitizing toolbar. Nah, kita edit yang tadi, kemudian polygon. Kemudian misalkan polygon kita adalah kotak seperti ini ya. Kotak seperti ini. Klik kanan. L2. Oke. Udah hilang. Klik kanan. Oh, ini belum diaktifkan. Nah, ulang dulu. Misalkan kita punya polygon seperti ini. Kemudian klik kanan, oke. Nah, ini akan ada bulat-bulat di sini, kotak di sini, persegi. Nah, di sini kita bisa atur. Di bagian pertama adalah bagian vertex tool. Kita klik yang ini. Nah, vertexnya bisa kita tarik atau kita tambahkan. Ini yang di sini kita tambahkan titik. 1. Atau di sini lagi. Scan kanan dulu. Nah, di sini kita bisa atur. Yang pertama bagian adalah kita mengatur vertexnya dulu ya. Bagian pertama atau reshape-nya vertex. Yang kedua, kita menggunakan reshape feature. Reshape feature kita tinggal memperhalus titiknya seperti ini. Nah, yang ketiga di sini di add rectangle, add ellipse. Sebentar, add ellipse ini bukan ini. Saya agak lupa ya nama toolbarnya di sini. Jadi kita ada beberapa toolbar di sini yang bisa digunakan untuk digitizing. Jadi selain reshape, kita bisa mengatur sudut-sudutnya menjadi lebih smooth. Oke, mungkin begitu moderator. Saya agak lupa ya ini ya nama toolbarnya di sini yang dipakai apa. Berikutnya izin bertanya lagi dari Kak Giot Marito, Bang, kenapa GCP minimal 4? Oke, kalau datanya bagus, data fotonya, data peta yang scan ini nggak ada distorsi. Jadi misalkan dari titik sini, misalkan saya bisa di sini titik satu titik di sini saya cuma pakai 1 GCP di sini, klik. Nah, kalau datanya nggak ada, misalkan ada yang melengkung atau datanya, ini kan hasil scan-nya, ada yang terlipat-lipat, nah itu nggak masalah, 1 kali titik aja, atau minimal 2 titik lah, ujung diagonalnya, 1 di sini dan 1 di bawah. Kalau misalkan 4, semakin banyak titiknya kan semakin mendekati akuratnya. Tidak akan akurat secara pasti, tapi akan mendekati presisinya. Oke, mungkin begitu. Ya, terima kasih Bang. Berikutnya ada pertanyaan lagi dari James. Apakah QGIS bisa untuk bidang pertambangan seperti eksplorasi mineral dan bagaimana caranya? Ya, jadi secara teknis QGIS itu alat untuk alat untuk mengolah data spasial. Nah, tergantung data spasial yang kita pakai di tambang itu seperti apa. Misalkan kita pengen buat peta area pertambangannya, bisa di QGIS. Kita pengen estimasi
sebaran mineralnya ada di mana secara horizontal ya, secara lateral. Kita bisa pakai menggunakan menu processing, kemudian toolbox. Nah, di sini kita bisa menggunakan interpolasi, interpolation. Nah, beberapa interpolasi bisa kita, di sini ada beberapa toolsnya untuk interpolasi, termasuk kriging. Nah, misalkan lagi kita akan membuat profil atau penampang. Nah, QGIS juga punya plugin untuk membuat penampangnya. Tapi kalau misalkan pengen estimasi volume, nah ini agak-agak QGIS belum sampai ke sana. Jadi QGIS masih belum bisa membuat model 3 dimensi estimasi, misalkan dia sebarannya kemana secara horizontal dan vertikal. Nah, itu belum bisa. Tapi kalau menghitung volumenya bisa untuk menghitung. Jadi datanya sudah ada, data 3D tadi sudah jadi. Nah, tinggal dihitung secara volume, itu bisa di QGIS. Caranya itu butuh spesifik waktu tertentu untuk menghitung, membuat model seperti itu. Tapi intinya bisa kita lakukan dengan QGIS. Ada beberapa plugin yang bisa, atau tools yang bisa kita gunakan. Oke, silakan. Terima kasih Bang Hafiz. Berikutnya ada pertanyaan lagi dari Rian Firdaus. Mau bertanya Bang, saya menggunakan plugin QGIS to the J, tapi keluar error API dan Python. Kendalanya dan solusinya apa ya Bang? QGIS to apa namanya? QGIS to the J. Oh, iya, jadi dia pengen buat ini ya 3D gitu ya. Di QGIS-nya yang QGIS to 3GIS ini ya tulisannya. Ini apa? QGIS to 3JS itu enggak? Bukan. Kalau jadi the J gitu aja tulisnya. QGIS to the J. Oke, saya mungkin belum pernah coba. Bisa jadi sih. QGIS. Nah, mungkin sih ya. Soalnya yang tulisan QGIS cuman yang ini. Plugin. Jadi error itu terjadi ketika misalkan data yang kita gunakan masih ada geometrinya yang error. Misalkan koordinatnya masih belum yang UTM, atau koordinatnya yang digunakan bukan proyeksi. Yang kedua, yang errornya adalah batas-batas, ada beberapa layer yang batas-batasnya belum masuk. Nah, untuk spesifik seperti ini mungkin bisa ditampilkan layarnya ya, biar lebih kita bisa tahu, atau kita bisa cari di menu log errornya seperti apa aja sih. Jadi kita bisa telusuri. Jadi di QGIS ada processing, kemudian history. Nah, di history ini kita bisa melihat di sini ada error-error apa aja sih yang terjadi ketika kita menggunakan QGIS seperti itu. Nah, ini itu harus spesifik, harus ada, bisa dilihat gambarnya dulu baru bisa kita tahu masalahnya seperti apa. Oke, gitu moderator. Ya, terima kasih Bang. Ada pertanyaan lagi dari Rudi Fadila. Untuk menampilkan two grid yang berbeda dalam layout bisa dicontohkan tidak? Oke. Jadi ini pertanyaan yang buat teman-teman yang yang masih baru mengenal QGIS. Jadi setelah kita mengedit datanya, kita akan mencetak datanya mencetak petanya. Nah, ini kan masih edit view misalkan. Kita pengen dia di dalam layout view. Buka menu project, kemudian new print layout, tampil seperti ini. Nah, tampilan layoutnya seperti halamannya seperti ini. Jadi kita akan mengedit agar bisa kita cetak. Jadi yang putih ini adalah batas kertas, putih batas kertas. Kemudian untuk memasukkan data, yang ini klik add new data, misalkan seperti ini. Nah, untuk isinya kita bisa zoom in zoom out pakai tombol move item content. Kita geser-geser seperti ini, atau kita zoomnya pakai scroll. Nah, pertanyaannya tadi adalah gimana caranya biar muncul koordinatnya ada 2. Nah, grid koordinatnya, grid gratikulnya. Ini kita maximize dulu. Nah, di sini di bagian properties, bagian item properties, kita bisa ngatur apa yang buat diapain aja sih layar ini. Nah, misalkan di sini kita menambah grid. Di sini klik grid, kemudian tambah. Ini ada gridnya.
modify grid. Nah, misalkan koordinat yang akan kita gunakan adalah CRS 4326 yang WGS 84. Kita okekan, kemudian intervalnya itu adalah satuannya derajat, kita gunakan misalkan 0,25. Jadi ini desim otomatis ya, nggak bisa misalkan derajat menjadi detik. Nah, ini belum muncul. Nah, kita perkecil lagi koordinatnya. Nah, ini 0,025 misalkan. Seperti ini. Kemudian kita tampilkan kita misalkan frame-nya line eksterior. Kemudian kita tampilkan draw koordinat untuk memunculkan si koordinatnya, si ini grid-nya. Nah, muncul seperti ini. Nah, tadi ditanyakan adalah gimana kalau misalkan ada 2 titik seperti ini, ada 2 garis. Nah, kita tambah lagi di bagian grid. Nah, ini ada tombol plus di sini, add a new grid, modify grid. Nah, misalkan kita ganti ke koordinat UTM, misalkan ya UTM 50S. Oke. Intervalnya kita ganti misalkan. Nah, untuk yang UTM itu satuannya meter, sementara yang decimal degree atau yang PS4326 itu, jadi satuannya tadi ini komanya kecil. Nah, di sini kita pakai X-nya gede kalau misalkan UTM. Nah, ini sudah muncul, ada 2 garis di dalam. Line style-nya kita ganti warna, misalkan warnanya biru. Kemudian pakai frame, misalkan exterior tick, kemudian draw koordinat. Nah, jadi sekarang kita udah tampil ada dua sistem koordinat, satunya yang UTM, satunya yang satuannya derajat, seperti itu. Oke, tapi ini untuk yang buat teman-teman yang masih belajar QGIS, ini mungkin nanti di bagian akhir ya untuk bagian layout. Jadi kita pengenalan dulu. Jadi kita di QGIS bisa melakukan apa saja untuk layoutnya, hampir segala ini untuk yang standarnya. Oke, begitu. Oke, terima kasih Bang Hafiz. Berikutnya ada pertanyaan dari Kanita. Bang izin bertanya, untuk proses pengklasifikasian pada QGIS apakah sama dengan ArcView? Izin bertanya lagi, untuk analisis hidrologi yang berhubungan dengan persawahan, itu seperti apa ya Bang? Begitu Bang, terima kasih. Oke, untuk klasifikasi, jadi secara teknis semua software GIS itu bisa melakukan klasifikasi yang hampir sama prosesnya. Jadi misalkan klasifikasi ada beberapa jenis ya. Jadi klasifikasi datanya misalkan ini data spasialnya atau data vektornya, kita klasifikasikan berdasarkan atributnya. Misalkan kita buka atributnya dulu, open atribut. Kita bisa mengklasifikasikan misalkan ini negara ya. Nah, kita klasifikasikan berdasarkan negara yang satu, berdasarkan atribut. Nah, di software yang lain juga sama kayak gitu. Yang kedua, klasifikasi data citra. Nah, sama juga, prinsipnya sama, tapi toolsnya beda. Misalkan untuk yang gunakan tools, istilahnya ya, untuk klasifikasi terbimbing dan tidak terbimbing. Nah, kalau di QGIS, sama juga, ada juga namanya klasifikasi terbimbing dan tidak terbimbing, tetapi toolsnya berbeda. Kalau yang di QGIS, pluginnya dia menggunakan plugin. Satu itu yang pertama menggunakan plugin namanya SCP, Semi Automatic Classification Plugin. Jadi kita bisa melakukan klasifikasi semi otomatis terbimbing dengan QGIS. Jadi data citra satelit kita tentukan yang mana sih yang darat, tanah, yang mana yang air, mana yang sawah, mana perumahan. Nah, kita pakai ini untuk klasifikasi terbimbing. Yang kedua namanya plugin Orfeo Toolbox. Nah, di sini image-nya namanya misalkan classification. Nah, classification-nya itu bisa menggunakan Kamin. Nah, ini ada Kamin classification. Jadi ini yang tidak terbimbing kalau yang di QGIS. Jadi yang menggunakan klasifikasi yang posisi toolsnya berbeda tapi fungsinya sama saja untuk itunya.
cluster ininya untuk mengolah datanya sama saja. Nah, ini learning, nah ini ada classification, jadi beberapa jenis klasifikasi bisa digunakan dengan QGIS. Nah, berikutnya untuk daerah persawahan, untuk analisis hidrologinya seperti apa saja. Yang pertama adalah sawah tersebut posisi terhadap daerah irigasi jauh apa enggak, atau daerah perairan jauh apa enggak. Yang kedua, sawah tersebut apakah setiap tahun dia tersiram hujan, ada hujannya? Tidak. Yang ketiga, dia jauh dari sumber banjir atau tidak. Jadi ada beberapa parameter yang harus kita analisis untuk satu wilayah tertentu. Kalau misalkan sawah ada banyak parameter di dalamnya, tergantung parameter apa yang akan kita analisis. Misalkan dia kekeringannya seperti apa, atau tingkat produksinya seperti apa, atau dia kebanjiran atau enggak, bagaimana cara mengalirkan, membuat irigasi di daerah sawah tersebut, dan lain sebagainya. Jadi ada beberapa banyak parameter yang tergantung tujuan yang akan kita cari. Oke, begitu. Oke, terima kasih Bang. Saya lanjut membaca pertanyaan. Ada dari Adiatma. Pada QGIS, apa bisa menganalisis aliran banjir dan ketersediaan air? Di hidrologi ada cara-cara penentuan pemilihan data hujan, di antaranya polygon Thiessen. Di QGIS apa bisa buat peta polygon Thiessen? Terus untuk pembuatan peta hujan isoid, apakah bisa? Begitu Bang. Oke, yang pertama tadi adalah apa tadi yang pertama ya? Saya loncat dulu yang nomor 2. Nomor 2 itu yang polygon Thiessen. Yes, di QGIS ada namanya. Jadi coba menu processing, toolbox, cari aja TH Thiessen. Nah, ini ada toolbar Thiessen Polygon, atau ada tools Thiessen Polygon. Yang kedua isohyet. Isohyet itu mirip-mirip sama mirip-mirip sama interpolasi inverse distance. Jadi kita bisa menggunakan interpolation, IDW interpolation. Itu untuk analisis isohyetnya. Itu yang ketiga ya? Iya. Untuk yang pertama, pada QGIS, apakah bisa menganalisis aliran banjir dan ketersediaan air? Ya, jadi secara fungsional QGIS yang secara standarnya tidak bisa, tapi kita harus menambahkan plugin yang lain. Nama pluginnya adalah contoh plugin ya, ini contoh plugin. Pluginnya adalah QSWAT. Jadi kita bisa menganalisis bukan hanya banjirnya, tapi hidrologi secara umum. Jadi misalkan tingkat erosi tanah, atau ya tingkat erosi tanahnya kritis atau enggak, kemudian banjirnya ke arah mana, curah hujan yang terinfiltrasi dan tidak terinfiltrasi itu ada berapa, debitnya yang masuk dan yang keluar ada berapa. Jadi kita bisa menggunakan plugin namanya QSWAT Plus. Ini sama-sama kayak di ArcGIS, namanya ArcSWAT, seperti itu. Kemudian ya untuk analisis hidrologi ya. Mungkin begitu moderator, yang ini bagian hidrologinya. Jadi kita gunakan menggunakan plugin namanya QSWAT Plus. Oke. Terima kasih. Berikutnya ada pertanyaan lagi dari Aziz. Bang ingin bertanya, apakah nanti ada contoh pengaplikasian dengan dunia perusahaan pada kasus PDAM? Ada contoh buat peta pelanggan seperti itu? Ini materinya spesifik. Yang tergantung ini sih by request aja sih kalau yang ini. Jadi kita hanya menyediakan pas kayak gini ya, kayak pertemuan kayak gini. Misalkan ada yang saya pengen analisis pelanggan, boleh. Tapi nanti ini langsung ke bagian kontak resminya kami. Jadi kalau yang saat ini untuk pertanian, ini masih lebih ke QGIS secara dasar, dan besok untuk materi terakhir ada topik khusus tentang pertanian. Jadi untuk yang hidrologi atau untuk PDAM itu topik khusus, boleh langsung ditanyakan atau di email ke kontak resminya kami. Nanti kami menyediakan bahan atau materinya.
Tapi di QGIS bisa dilakukan hal itu. Bisa jadi kita pelanggannya ada di mana, titik-titik pelanggannya, kemudian jalur pipanya di mana, kemudian debit air yang dijalurkan ke arah mana saja, yang tidak teralirkan ke mana saja. Nah, itu bisa kita analisis dengan menggunakan QGIS. Oke, begitu moderator. Oh iya Bang, sebelumnya mohon maaf untuk pertanyaan sebelumnya, itu ada tanggapan di Kiswatnya dia tidak nampak plugin ya Bang, itu bagaimana? Oh ya benar. Jadi pluginnya Kiswat itu spesifik cara downloadnya, cara pasangnya spesifik. Dia harus kita install dulu aplikasinya secara terpisah. Kita di di Geosoftware sudah pernah melakukan analisis dengan menggunakan analisis hidrologi dengan menggunakan Kiswat. Kita ada your channel. Kita ada videonya untuk menginstall Kiswat. Buka aja di Geosoftware Community, kemudian di bagian Kiswat Geosoftware. Nah, ini ada kami pernah membuat tutorial memasang Kiswat menggunakan di QGIS, ada videonya. Jadi cari aja di sini, ada kuncinya Kiswat untuk dari Geosoftware. Oke, begitu. Jadi tidak tersedia di menu plugin ini. Ini spesifik dia, soalnya dia datanya pluginnya gede, jadi harus terpisah menginstalnya. Oke Bang, ini mungkin ada pertanyaan terakhir untuk hari ini dari Mesak Melman. Izin bertanya, Bang, apakah saat kita mendigitasi jalan, kemudian pada area yang berperempatan, jalan itu kan biasanya kelihatan tempat tindih, kira-kira caranya gimana supaya jalannya tidak tempat tindih? Oke. Jadi sini ada contoh Kota Bandung. Yang lain. Zoom to Nah, kalau dilihat seperti ini ya, datanya ada segmen-segmen seperti ini atau tumpang tindih tadi seperti yang ditanyakan. Nah, di QGIS kita bisa mengaturnya, datanya, kemudian di bagian Advanced, klik simbol level, kemudian enable simbol level, oke. Nah, si overlap tadi atau tumpang tindihnya tadi udah hilang. Gitu. Bang, sebelumnya mohon maaf, ini ada tanggapan mengenai yang PDAan tadi. Mungkin dia bertanya apakah QGIS ini bisa di-online kan? Mungkin ini bisa dikontak langsung ke Geosoftware ya kali ya Bang? Kalau ditanyakan bisa di-online kan, QGIS bisa, datanya kita bisa ekspor pakai plugin namanya QGIS to Web. Jadi kita bisa data yang ini, misalkan data jalan, kita online kan, nah, kita bisa menggunakan plugin QGIS to Web atau Create Web Map. Jadi bisa Pak, tapi tidak misalkan ada perubahan, kita update manual lagi gitu. Jadi tidak otomatis terubah. Plan yang sudah terinclude online-nya. Mungkin begitu Kak perannya. Kalau misalkan yang spesifik bisa dikontak ke kami langsung. Oke Bang, mungkin itu saja untuk hari ini. Pertanyaan sesi tanya jawabnya sudah selesai karena waktunya juga sudah cukup sepertinya. Bagaimana Bang? Ya mungkin seperti itu ya. Iya. Ya, sebenarnya masih ada satu lagi sih yang geoprocessingnya, tapi mungkin nanti di hari Sabtunya atau gimana, terserah dari teman-teman sih. Atau nanti hari Sabtu boleh, nanti hari Sabtu kita rapel sama materi yang lain. Mungkin bisa di hari berikutnya ya kali ya Bang, karena waktunya juga udah. Boleh, mungkin di berikutnya. Terima kasih banyak Bang Hafiz atas pelatihannya. Terima kasih juga teman-teman yang udah join, terutama di Zoom dan di YouTube juga. Sekian pelatihan hari ini, saya tutup. Sebagai moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di hari Sabtu. Hari Jumat. Hari Jumat teman-teman, mohon maaf.
Mungkin bisa ini dulu Bang, materi kita hari Jumat nanti apa? Mungkin bisa disampaikan Bang, untuk hari Jumat materi yang akan kita pelajari apa? Jadi karena materi kita yang geoprocessingnya belum ini ya, jadi geoprocessing ini kayak core-nya SIG, GIS. Jadi selain digitasi, ada geoprocessing. Jadi ini salah satunya, yang pertama adalah ini. Yang kedua, lebih spesifik ke topik khusus. Jadi topik khususnya judulnya belum saya buat, atau temanya belum saya buat, tapi masih akan berkaitan dengan pertanian, kemungkinan besar ke arah sawah. Yang opsi pertamanya adalah membuat irigasi, atau yang kedua adalah tentang analisis panen gitu ya. Jadi sawahnya misalkan terairi, jadi dia 4 kali panen setiap tahun. Itu mungkin, tapi nanti masih tergantung dari data yang tersedia. Jadi masih topik khususnya belum bisa saya sebutkan. Kemungkinan antara intinya adalah tentang pertanian, terutama di daerah persawahan. Oke, begitu. Oke, gimana teman-teman dan Bang Hafiz, kita akhiri saja mungkin pertemuan kali ini. Bagaimana teman-teman? Masih pengen ngobrol, boleh? Oke, sepertinya nggak ada tanggapan lagi Bang. Kita bisa lanjut saja ke hari Jumat. Sekian pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Hafiz. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Hafiz.